Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yazidana ilman nafi'ah wa rizqan fahmah wa an yusliha niyatana fi talabil ilmi wa fi kullil ibadat wa an yaj'alana minas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmunya. Karena dengan ilmu inilah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Karena dengan ilmu itulah kita bisa beribadah di muka bumi ini sesuai dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Pada malam hari ini kula bahas rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Kalau dalam madhab Syafi'i ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hay'ah. Mana yang termasuk rukun sholat, mana yang termasuk wajib sholat, mana yang termasuk sunnah sholat. Kita harus bisa membedakan semua gerakan yang kita lakukan di dalam sholat, supaya kita tahu mungkin ada salahnya, ada kelirunya, ada lupanya, maka kita bisa tahu solusinya. Rukun sholat, kalau rukun sholat, jika ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Tapi kalau lupa jika ia ingat dan mampu untuk mendapati rukun tersebut lagi, maka wajib baginya untuk melakukannya kembali. Dan jika tidak mampu untuk mendapatinya lagi, maka rokaat yang ketinggalan rukunnya itu menjadi hilang, terhapus. Contoh, salah satu contoh rukun sholat Al-Fatihah misalkan. Kalau kita lupa baca surat Al-Fatihah, ini bagi imam atau sholat munfarid, yang kalau makmum ada perbedaan pendapat. Maka kalau lupa nggak baca Al-Fatihah, harus ngulangi. Misalkan mau rukuk, belum baca Fatihah, langsung baca surat mau rukuk. Diingatkan imamnya, subhanallah, masih belum ingat. Subhanallah, masih belum ingat. Sampai mau rukuk baru ingat. Maka ketika ingat, ia harus kembali melakukan baca surat Al-Fatihah. Meskipun misalkan sampai lupa, sampai sujud, baru ingat, oh iya Cah, saya lupa tadi nggak baca Al-Fatihah, padahal sudah sujud. Maka apa yang kita lakukan? Langsung kembali, jangan diteruskan sholatnya.
karena rokaat tersebut itu enggak sah karena enggak ada Fatihah. La sholata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi ketika kita kok lupa sampai sujud, kok baru ingat, oh iya cah saya belum baca Fatihah, langsung kembali berdiri lagi untuk baca Fatihah. Karena tadi sudah nggak sah semua yang kita lakukan. Ibaratnya ngulangi lagi. Tapi kalau ingatnya, misalkan rokaat kedua baru ingat, pas mau baca Fatihah, maka rokaat yang kedua ini itu sebagai ganti dari rokaat pertama. Rokaat pertama terhapus, rokaat kedua menjadi rokaat pertama. Itu rukun sholat. Kalau kita sengaja tidak melakukan rukun sholat, maka batal, tidak sah sholatnya. Tapi kalau lupa, jika ingat kita mampu untuk mendapati rukun tersebut lagi, maka kita kembali untuk melakukannya. Tapi kalau sampai ingatnya di rokaat kedua di posisi tersebut, maka rokaat kedua ini menggantikan rokaat pertama. Rokaat pertama terhapus. Itu rukun sholat. Contohnya nanti kita bahas lebih panjang. Kemudian ada juga wajib sholat. Atau mungkin madhab Syafi'i dikenal sunnah ab'ad. Wajib sholat jika ditinggalkan karena lupa. Maka kalau lupa masih bisa gugur, tapi diganti dengan sujud sahwi, ditambal karena lupanya tadi. Sholatnya tetap sah, tapi ditambal dengan sujud sahwi. Contoh yang termasuk wajib sholat, tasyahud awal. Ketika mau tasyahud, harusnya kan duduk at-tahiyatulillah. Mungkin karena bingung lupa, sehingga ia berdiri. Ketika sudah berdiri, baru ingat, Allah ya cah, saya harusnya duduk tasyahud awal. Kok saya sudah berdiri? Oh ya sudah, tasyahud awal itu termasuk wajib sholat atau sunnah ab'ad, bukan rukun. Jadi ketika lupa tidak dilakukan, itu sholatnya masih sah, tapi diganti, ditambal, ditutup dengan sujud sahwi. Itu wajib sholat. Yang ketiga, sunnah sholat atau madhab Syafi'i dikenal sunnah hay'ah. Ini bila ditinggalkan, maka tidak perlu, sholatnya tetap sah dan tidak perlu ditambal, ditutup, diganti dengan sujud sahwi, nggak perlu. Contohnya apa? Contohnya duduk istirahat. Nah, duduk istirahat ini kan biasanya rokaat ketiga. Itu ketika kita mau berdiri menuju rokaat ketiga, kadang-kadang ada yang duduk istirahat. Nah, itu sunnah. Mau dikerjakan atau mau ditinggalkan, nggak dikerjakan, itu sholatnya tetap sah dan tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Ini perbedaan rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Dalam madhab Syafi'i ada yang dikenal dengan sunnah ab'ad, ada yang sunnah hay'ah. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Rukun sholat itu ada 17. Itu kalau di kitab Safinatun Najah. Dalam kitab yang lain, Matan Ghoya wa Takrib, itu disebut 18. Tapi yang satu ada yang dianggap lemah, pendapat yang marjuh, sehingga yang diakui tetap 17. Tapi ada juga yang menghitung 13. Kenapa?
13 itu kalau tumak ninah tidak dihitung sendiri. Nah, sehingga nanti ketemu 13. 17 itu karena dirinci, tumak ninah dihitung sendiri. Tapi kalau 13 tumak ninah tidak dihitung sendiri. Ada juga madhab yang lain dalam kitab, misalkan Manhajus Salikin, itu hanya menyebut rukun sholat hanya 12. Kenapa? Karena misalkan niat tidak dianggap sebagai rukun sholat. Ini nanti kita bahas perbedaan pendapat. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Saya sebutkan 17 itu yang pertama an-niyah, yaitu berniat. Yang kedua al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri jika mampu dalam sholat wajib. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat qiraatul fatihah. Yang kelima ar-ruku'. Yang keenam tumak ninah ketika ruku'. 7 al-i'tidal. 8 tumak ninah ketika i'tidal. 9 sujud 2 kali. Yang ke-10 tumak ninah ketika sujud. 11 duduk di antara 2 sujud. 14 12 tumak ninah ketika duduk di antara 2 sujud. 13 tasyahud akhir. 14 duduk ketika tasyahud akhir. 15 sholawat atas Nabi ketika tasyahud akhir. 16 salam. 17 tertib. Itu 17 rukun sholat. Ini dalam kitab Safinatun Najah. Kita bahas yang pertama yaitu an-niyah, berniat. Sholat tidak sah kecuali dengan niat. Ya mesti toh Pak, sholat kok gak niat, ya itu ngelindur. Namanya sholat itu mesti niat. Enggak niat mesti dia ngelindur gitu. Enggak mungkin orang sholat kok enggak niat tuh. Kecuali ngelindur tadi. Letak niat, nah ini pahami dulu. Letak niat yang disepakati 4 madhab. Letak niat ada di hati. Dan niat tidak wajib untuk diucapkan. Ini sepakat para ulama. Jadi yang disepakati itu letak niat ada di dalam hati. Yang kedua, niat tidak wajib diucapkan. Sekarang yang beda itu, lah bagaimana kok saya menjumpai ada orang yang baca niat sampai kadang lama sekali. Ada orang itu saking bingung dengan urusan niat. Imam sudah takbiratul ihram, mau rukuk masih bingung. Allahu Akbar. Ada yang orang seperti itu karena tidak memahami urusan niat. Imam sampai mau rukuk takbir. Jadi mungkin kita melihat ada yang membaca begini. Usolli ad-duhra al-maktubah. Usolli al-maghrib al-maktubah. Saya niat sholat maghrib, sholat wajib maghrib. Atau usolli fardhon al-maghrib. Bagaimana hukumnya? Kok diucapkan niatnya? Boleh-boleh saja. Itu maksudnya yang mengucapkan niatnya dengan lisan itu liusa itu lisan al-qalbah, untuk
membantu hati. Jadi lisan itu mengucapkan niat untuk membantu hati supaya hadir ketika sholat. Jadi mungkin ada orang yang kalau nggak mengucapkan niat, aku gak mampeh, gak srek kalau niat tidak diucapkan. Ya itu boleh-boleh saja, karena mengucapkan itu lisan membantu hati supaya hati hadir ketika sholat. Tapi saya tidak mengucapkan. Kenapa? Tadi karena tidak wajib untuk diucapkan. Kalau saya membaca ta'awudz basmalah, saya berlindung diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya tidak diganggu setan, supaya mudah sholatnya, dimudahkan, tidak lupa, bisa khusyuk. Terserah orang baca ta'awudz basmalah boleh. Atau mungkin dia diam saja ketika mau sholat, imam takbir, dia mungkin diam saja. Itu juga sah. Jadi 3 orang ini sah semua. Orang yang mengucapkan usolli al-maghrib al-maktubah, saya niat sholat wajib maghrib, itu boleh sah. Orang mau sholat juga baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu juga sah. Atau dia diam saja karena sudah di hati niatnya juga sah. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Nah, ini 3 orang ini semuanya sah semua sholatnya. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Nah, untuk meyakinkan ketika supaya niat kita ini marem. Nah, ini contoh. Ketika kita ambil handuk, ketika kita mengambil sabun, itu saya yakin meskipun jenengan tidak mengucapkan uridu an astahimma, saya mau mandi. Saya yakin di dalam hati jenengan, kula panjenengan sedaya sudah niat di dalam hati kalau mau mandi. Meskipun tidak mengucapkan saya mau mandi. Bahkan kalau ditanya orang mungkin marah. Sudah jelas membawa handuk, membawa sabun. Mau ngapain mas? Kok aneh, sudah bawa handuk, sabun kok ditanya mau ngapain? Ya jelas mandi. Demikian pula orang ketika dari rumah sudah wudhu, sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, wangi-wangian, berangkat ke masjid, kok ditanya mau kemana mas? Mau ngapain? Ya marah kita. Ya jelas mau sholat. Ya. Jadi sudah niat di hati meskipun tidak mengucapkan tadi saya mau sholat, tapi sudah niat di hatinya. Maka enggak perlu lagu. Lah sholat apa? Ya jelas sholat saat ini. Sholat sekarang. Saiki. Sekarang maghrib ya berarti sholat maghrib. Enggak mungkin sholat subuh. Itu ngelindur. Kita enggak ngelindur. Jadi sholat saat ini. Kalau pingin sholat dia mesti hatinya. Iya sik cah. Tak qobliyah sik. Iya sik cah. Tak ba'diyah. Iya sik cah. Tahiyatul masjid, mesti refleks hati kita sudah niat demikian. Maka saya asak di dalam kitab Manhajus Salikin itu tidak memasukkan niat ke dalam rukun sholat. Kenapa? Karena sudah otomatis orang sholat itu mesti di hatinya sudah niat mau sholat. Meskipun tidak mengucapkan usolli al-maghrib al-maktubah, itu di hatinya sudah niat saya mau sholat saat ini maghrib ya, sholat maghrib. Kalau nggak niat mesti tadi ngelindur.
Dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat. Wa antum sukara, ketika kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa? Orang mabuk itu kan nggak sadar. Ya jelas orang nggak sadar itu nggak ngerti apa yang diucapkan, nggak paham. Maka orang yang mabuk, orang yang ngelindur, ya itu nggak bisa niat, nggak ngerti mau sholat apa, nggak ngerti. Maka jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya bisa juga kita jangan sholat ketika lagi ngelindur, karena nggak bisa berniat. Tapi kalau kita nggak ngelindur, nggak mabuk, ya jelas kita niat ketika mau berangkat ke masjid pasti niat sholat untuk saat ini. Nah, itu demikian perkara niat. Cuma tadi jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng itu maksudnya begini. 3 orang baris di soft, jejer-jejer, beda-beda semua, bingung. Yang satu bau antar usolli al-maghriba al-maktubah. Sampingnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampingnya aku bingung mau baca apa, mau doa apa ini. Nah, maka cukup tenang saja, nggak usah kenceng-kenceng supaya tidak mengganggu. Yang meyakini saya diam saja ya monggo tenang. Yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim itu pun tenang, nggak usah kenceng-kenceng supaya nggak ganggu. Yang membaca usolli al-maghriba al-maktubah ya monggo jangan kenceng-kenceng supaya tidak mengganggu, engkau tidak kenceng-kencengan. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kalau lanjut sekarang saat ini, bolehkah beda niat antara imam dan makmum? Sekarang babnya bolehkah beda niat antara imam dan makmum? Contoh, kita ketiduran belum sholat maghrib, sudah komat masuk isya. Imamnya sholat isya mungkin. Kita sholat, imamnya sholat isya. Kita sholat maghrib. Beda niat. Misalkan lagi, kita safar. Namanya safar. Kadang-kadang safar itu kan ada yang melakukan jamak takhir. Jamak takhir itu ada yang bingung. Imamnya sholat duhur, makmumnya niatnya sholat asar. Beda niat. Ada lagi mungkin kita lagi sholat sunnah. Lah kok diteblek. Ada orang neblek plek plek plek. Maksudnya itu mau makmum. Dia menjadikan kita imam. Padahal kita sholat sunnah. Dia sholat wajib. Itu kan sering. Berarti beda niat imam dan makmum. Nah, kita bahas simpelnya begini. Imam sholat sunnah. Makmum sholat wajib. Imam sholat wajib. Makmum sholat sunnah. Imam sholat wajib, makmum sholat wajib yang lain. Ini yang mungkin kita perlu mengetahui dalilnya. Jadi ada kaidah dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, kaidahnya begini. Setiap orang yang sholat itu berniat untuk dirinya sendiri. Setiap orang yang sholat berniat untuk dirinya sendiri. Niat orang lain yang mengimami kita jika berbeda tidak membuat cacat ibadah kita. Nah, itu kaidah dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang penting syarat dari Imam Syafi'i, tata cara pengerjaannya, sholatnya sama, tata caranya. Misalkan kok
2 rakaat kok sama, beda sholat duhur dan asar niatnya, tapi kok rakaatnya sama, maka tidak apa-apa karena tata caranya sama. Yang pertama, imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Tadi sudah saya kasih contoh. Kita sholat sunnah ditepuk orang lain dari belakang, maksudnya dia menyuruh menjadikan kita jadi imam, padahal kita sholat sunnah, makmum sholat wajib. Itu sering. Atau contoh yang kedua, besok kan sebentar lagi Ramadan. Kadang-kadang mungkin ada yang ketinggalan sholat isya, ketinggalan selesai imam mau sholat tarawih, kita mau sholat isya, bagaimana? Ini nggak apa-apa ikut jamaah meskipun beda niat. Imamnya sholat tarawih, kita sholat isya karena ketinggalan. Jadi begini, kalau tarawihnya 2 rakaat, berarti kita ngikut 2 rakaat. Ketika salam, maka kita berdiri nambahi 2 rakaat lagi karena sholat isya 4 rakaat. Tapi kalau tarawihnya 4 rakaat, ya ini tarawih kita di Sedayu Lawas kan kebanyakan 4 rakaat. Maka ya pas 4 rakaat. Cuma kita tidak tasyahud awal karena sholat tarawih tidak ada tasyahud awal. Ya, kita tinggalkan tasyahud awal demi karena udzur ngikuti imam. Lah bingung bagaimana? Tasyahud awal tadi kan bukan rukun, wajib sholat. Ditinggalkan ya diganti nanti sujud sahwi supaya bisa ngikuti jamaah tadi. Nah, itu beda niat, boleh. Sebagaimana pernah dilakukan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kana Mu'ad yusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Mu'ad pernah ikut jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat isya. Setelah selesai Mu'ad pulang. Nah, mungkin saya di sini sholat isya di Masjid Agung. Saya pulang di Masjid Taqwa, disuruh ngimami lagi. Ini persis Mu'ad. Mu'ad habis jamaah dengan Nabi pulang, disuruh masyarakatnya, kaumnya suruh ngimami. Dilakukan. Mu'ad sholat isya yang kedua niatnya sholat sunnah. Makmumnya sholat wajib, jadi boleh. Mungkin saya pergi ke Masjid Taqwa nanti ya, disuruh ngimami misalkan, boleh. Saya sholat isya niatnya sunnah, makmumnya sholat isya wajib, itu boleh. Sebagaimana contoh ini. Ini dalil hadis ini juga menjadi dalil boleh kita sholat isya 2 kali, sholat maghrib 2 kali, tapi yang kedua itu sunnah. Karena menghormati, mungkin kita masuk masjid, ada perlu di Masjid Agung sudah selesai, di Masjid Taqwa ada perlu, kok masih ada jamaah. Untuk menghormati jamaah, adab masuk masjid, ya ikut sholat lagi, tidak apa-apa. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kemudian imam sholat wajib, makmum sholat sunnah. Tadi imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Sekarang imam sholat wajib, makmum sholat sunnah. Contoh, nah tadi saya sudah sholat isya di Masjid Agung, lalu ke Masjid Taqwa karena ada perlu. Di sana masih ada jamaah, kita ikut lagi jamaah di Masjid Taqwa. Itu niatnya sholat sunnah, meskipun gabung jamaah dengan masyarakat
di Masjid Taqwa sana. Nah itu boleh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli as-sholata liwaqtiha." Tunaikanlah sholat pada waktunya. Fa in adrokatka sholata ma'ahum fasholli. Jika engkau mendapati mereka lagi sholat, wala takul, jangan engkau mengatakan ini kok sholat itu fala usolli. Aku tadi sudah sholat, saya enggak sholat lagi. Itu keliru. Yang enggak apa-apa ikut gabung jamaah lagi, enggak apa-apa, sholat sunnah. Nah, misalkan ini juga sering terjadi. Mayit di Masjid Taqwa sudah disolati. Ternyata karena mau dikubur di kuburan selatan, maka dibawa ke Masjid Agung, disolati masyarakat sini. Yang ikut lagi nggak apa-apa. Sholat sunnah 2 kali ya. Sholat jenazah. Nah ini dalilnya itu tadi. Karena menghormati masuk masjid ada jamaah, ngikut sholat sebagai adab masuk masjid ketika mendapati masih ada jamaah. Kemudian yang ketiga, imam sholat wajib, makmum sholat wajib yang lain. Nah ini contohnya kita dapati di jamak takhir. Orang yang menempuh jarak, menempuh perjalanan panjang. Ini kalau madzhab Syafi'i kan kurang lebih 80 kilometer. Tapi kalau pendapat yang lain kan ya kira-kira saja secara uruf. Kalau itu sudah disebut, dirasa, dikatakan itu safar, meskipun nggak nyampe 80 kilometer, ya secara uruf itu safar ya safar. Maka dia boleh jamak takdim, juga boleh jamak takhir, terserah. Cuma ada bedanya. Dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib. Kalau pingin sholat jamak takdim, itu ada syaratnya. Misalkan kita sudah nyampe Gresik, mau ke Surabaya. Atau sudah nyampe Surabaya, mau terus perjalanan nyampe mana? Ya anggap aja nyampe Surabaya. Mau jam sholat duhur, menisan sholat asar di jamak takdim. Itu ada syaratnya. Yang pertama harus tertib. Harus tertib itu berarti sholat duhur dulu, baru sholat asar. Kalau ada yang melakukan sholat asar dulu, baru sholat duhur, maka tidak sah jamak takdimnya. Maka siapa yang mau ingin jamak takdim ya harus ngulang. Kecuali tadi sholat enggak jamak, boleh. Tapi kalau niat jamak takdim, sholat duhur dan asar di jamak qashar di waktu duhur, maka syaratnya harus tertib. Maksudnya niatnya duhur dulu baru asar. Yang kedua, niat jamak pada awal sholat. Maksudnya ketika mau jamak takdim, tadi kita mau takbir, kita sudah niat jamak qashar takdim di jamak di awal. Yang ketiga, mualah. Harus ada kesinambungan, tidak boleh ada jeda. Jadi sholat duhur dan asar di jamak takdim nggak boleh ada jeda. Misalkan kok ada jeda ketiduran atau buang air besar lama sekali, maka ya nggak sah sholat jamak takdimnya. Artinya ya kok nanti sekalian sholat asarnya karena jedanya terlalu lama. Kecuali jedanya
sebentar ya nggak apa-apa, mungkin gegere linu kretek-kretek sih ya. Itu jeda yang sebentar tidak apa-apa. Itu tadi syarat jamak takdim. Syaratnya satu, tertib duhur dulu baru asar. Yang kedua, niat jamak pada awal sholat. Yang ketiga, mualah, harus kesinambungan, tidak ada jeda. Beda dengan jamak takhir. Nah, ini ada bedanya. Nah, mungkin yang sering bepergian safar, apalagi kalau mungkin waktu liburan, besok waktu hari raya Idul Fitri, kan banyak safar. Kalau mau niat jamak takhir itu nggak harus, nggak wajib 3 syarat ini. Maksudnya nggak harus tertib. Misalkan dia imamnya niatnya sholat duhur dulu boleh, makmumnya sholat asar boleh, karena nggak ada syarat harus tertib. Sehingga apa yang terjadi ketika jamak takhir, nah itu niatnya beda antara imam dan makmum. Itu sering kadang jamak itu bingung. Sholat apa dulu? Sholat apa sih ini? Nih jenengan ngerti, paham fikih, terus nggak usah takon-takon. Terserah imamnya mau duhur sih, mau asar sih, boleh. Kadang kan bingung, takok-takok sih. Sholat apa dulu ini? Duhur sih apa asar sih? Nggak usah takok-takok. Beda niat nggak apa-apa. Yang penting pelaksanaannya sama. Nah, maka penting. Bekal ilmu sholat itu penting. Bekal perjalanan penting. Mau safar, mau rekreasi ngelencer, mikir. Bawa makanan, bawa uang, bawa jajan, penting. Tapi jangan lupa penting pula membawa bekal ilmu sholat. Supaya tadi nggak bingung ketika mau sholat, mau jamak takdim, mau jamak takhir, punya bekalnya. Nah itu demikian. Kemudian bagaimana maksud hadis Nabi? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Loh, kalau imam itu diikuti, kok niatnya beda? Itu kan menyelisih. Nah, ini salah paham. Jadi maksud hadis ini, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Itu masalah gerakan, masalah perbuatan lahiriah. Jadi gerakannya bukan masalah niat. Jadi ikuti gerakannya. Lanjutan hadisnya kan faida kabbara fakabbiru. Jika imam takbir ya takbir. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam ruku ya ruku. Jangan menyelisihi gerakan. Sedangkan niat boleh berselisih, boleh beda antara imam dan makmum. Tetapi masalah gerakan tidak boleh makmum itu menyelisihi imamnya. Ini persoalan baru niat ya, agak panjang ya. Masih ada waktu 7 menit. Kemudian rukun sholat yang kedua, yaitu al-qiyamu ma'al qudroh, berdiri bagi yang mampu fil fardhi, dalam sholat wajib. Artinya apa? Sholat sunnah berdiri itu hukumnya enggak wajib. Sholat sunnah ya. Jadi jenengan misalkan capek, pegel, Islam memudahkan dia dengan duduk boleh. Kenapa? Sholat sunnah itu berdiri hukumnya hanya sunnah, nggak harus. Beda dengan sholat wajib, maghrib, isya, subuh
harus berdiri. Sedangkan sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, sholat malam, kalau aras-arasen, ya duduk. Nggak apa-apa, tapi pahalanya separuh. Orang yang duduk itu pahalanya separuh daripada orang yang berdiri. Bahkan dengan menyamping, tidur menyamping, bukan telentang ya, itu boleh. Sholat sunat dengan tidur menyamping, itu boleh. Yang penting tidak tidur matang-matang. Nah, tapi pahalanya separuh daripada duduk. Nah itu enaknya, mudahnya Islam. Boleh sholat sunnah, terserah sebanyak-banyaknya. Kalau capek, boleh dengan duduk. Tapi kalau sholat wajib itu harus dengan berdiri. Wajib menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak mampu, berdirilah semampunya. Misalkan bek miring, nyandar di dinding. Sudah mungkin ngerti, geger saya kok capek. Ambil tempat di samping dinding. Nah, karena capek kan nggak mampu, pegel. Tinimbang lungguh atau sambil sendepelan. Zaman dulu pun sangat semangatnya para sahabat sholat malam itu sampai menyandar di dinding untuk dapat pahala banyak. Jadi ketika mampu ya kita menegakkan tulang punggung berdiri ngadeg jer, tapi ketika nggak mampu pegel capek boleh sambil miring menyandar di dinding, tidak apa-apa, yang penting masih berdiri. Nah, kecuali kalau sudah tidak mampu baru dengan duduk. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu dengan duduk. Fa illam tastati fa ala janbin, jika tidak mampu lagi dengan tidur menyamping. Sekarang yang termasuk sholat wajib itu apa saja? Sholat wajib, perhatikan. Sholat 5 waktu itu wajib. Sholat nadar. Nadar ini berjanji. Misalkan kalau anak saya lulus sekolah, saya berjanji mau sholat. Sunnah apa? Tapi bernadar, janji. Maka sholatnya wajib dengan berdiri. Yang ketiga, sholat fardu kifayah. Contohnya apa? Sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu jangan duduk, berdiri. Jangan dianggap hukumnya sunnah, fardu kifayah. Maka dengan berdiri. Kecuali kalau tidak mampu, capek, pegel, baru dengan duduk. Sholatnya anak kecil yang belum balik itu juga harus dengan berdiri. Nah, jangan dikira meskipun masih kecil nambah lungguh wis. Enggak, ajari anak kita yang umur 7 tahun, 8 tahun, ajari dengan berdiri. Meskipun terawih 11 rakaat pegel nak wis nalungguh. Jangan, ajari, ayo berdiri. Sholatnya anak kecil yang belum balik itu juga dengan berdiri. Nah, kecuali nih kau pegel ngantuk kok ndak nangis malah ganggu orang, ya suruh duduk nggak apa-apa. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kemudian kalau tidak mampu berdiri dengan duduk, bagaimana posisi duduknya? Posisi duduknya yang paling afdol menurut madhab Syafi'i itu dengan duduk iftirasi. Ini yang paling afdol menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut ulama yang lain bisa juga duduk dengan berlipat atau duduk selo. Coba jenengan praktekan kalau duduk iftirasi atau duduk selo. Nanti gampang ketika mau rukuk, gampang mau sujud, gampang. Sudah selesai waktunya. Kita
lanjutkan di pertemuan yang lain, mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.